Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, calon kiper Timnas jadi incaran utama klub Liga Italia Empoli. Selalu tumbang di 5 pertemuan, skuad Garuda bakal akhiri tren buruk jumpa Arab Saudi. PSSI minta publik percayakan pemain naturalisasi pada mereka. Disingkirkan Ipswich, Elkan Bagot ditaksir Blackpool. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia tentu tetap harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal target pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Tambahan pemain berkelas memang dinilai bakal menguntungkan skuad Garuda sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia, sebab saat ini pun PSSI berkomitmen bakal bergerak cepat untuk memproses pemain diaspora di Timnas Indonesia. Bursa transfer pemain musim panas di Eropa terus bergerak aktif bulan Juli ini. Klub yang dibela Elkan Bagot Ipswich Town juga terus memperkuat komposisi pemain untuk mengarungi Premier League di musim depan. Sejumlah penggawa anyar berlabuh. Satu di antara amunisi baru yang segera diumumkan ialah Jacob Grievous yang akan menjadi pesaing anyar bagi Elkan Bagot di pos pertahanan. Kehadiran Jacob Grievous berpotensi membuat kans Bagot untuk mendapatkan tempat di tim utama semakin menipis. Dalam laporan media TWTD, Elkan Bagot justru berpeluang besar untuk kembali dipinjamkan. Bek tengah Elkan Bagot merupakan pemain lain yang tampaknya mungkin akan dipinjamkan lagi. Terang TWTD Senin kemarin. Jika benar kembali dipinjamkan, Bristol Rovers bukan satu-satunya tim yang tertarik untuk menggunakan jasa bek Timnas Indonesia itu. Klub Liga Champions lain Blackpool diyakini berminat untuk mendatangkan Bagot. Di sisi lain, Elkan Bagot pun diharapkan segera kembali dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan transformasi positif Elkan Bagot, keberadaannya di lini belakang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu kunci kesuksesan skuad Garuda di kancah Asia adalah dengan masifnya proses naturalisasi pemain keturunan yang berkualitas. Namun demikian, tak semua pemain keturunan yang dinaturalisasi terbilang sebagai pemain yang sukses. Ezra Walian adalah salah satunya. Sang striker yang kini berusia 26 tahun datang dengan embel-embel pemain didikan Akademi Ajax Amsterdam. Ezra melakoni debutnya pada 2017 bersama Timnas Indonesia asuhan Luis Milla. Namun hingga kini dia baru mengemas 9 caps untuk skuad Garuda. Dia sempat dipanggil Sintayong untuk Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021 silam. Namun itu menjadi kontribusi terakhirnya bersama Timnas Indonesia. Usai membawa klubnya Persib menjuarai Liga 1 musim lalu, kini Ezra berpeluang untuk tampil lebih banyak di Persib yang berpotensi mencuri perhatian Sintayong. Meski tentu itu bukanlah hal yang mudah, namun kini panggung untuk mencuri perhatian Sintayong sudah tersedia. Pada pekan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Marcelino Ferdinand CS akan melakoni 2 pertandingan dengan rincian laga tandang dan kandang kontra Arab Saudi serta Australia. Skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni laga tandang terlebih dahulu kontra Arab Saudi dalam laga perdana yang dihelat di King Abdullah City Stadium pada Kamis 5 September. Jelang laga perdana itu, ternyata Timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan dari Arab Saudi dalam 5 pertemuan terakhir di ajang resmi. 5 pertemuan terakhir itu terhitung mulai dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2006 hingga gelaran kualifikasi Piala Asia 2005. Dari 5 kekalahan tersebut, Timnas tidaknya bisa memperkecil jarak dengan meraih skor tipis meski belum berhasil meraih kemenangan dari Arab Saudi.
Tentu harapannya di ajang mendatang, skuad asuhan STY mampu memutus rangkaian pertemuan buruk dengan membawa pulang kemenangan. Walau dinilai sulit namun tidak ada salahnya, mengingat kini level timnas Indonesia tak bisa diremehkan lagi. Kabar menarik datang dari calon kiper timnas Indonesia Marten Paes yang masuk incaran klub Serie A Empoli. Kabar ini disampaikan jurnalis ternama Italia Gianluca Di Marzio dalam unggahannya di media sosial. Marten Paes bahkan disebut jadi incaran utama Empoli untuk posisi penjaga gawang musim depan. Tetapi Empoli tetap mempersiapkan opsi lain jika gagal menggait Paes. Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Marten Paes. Tulis Gianluca Di Marzio dalam unggahannya di Instagram. Marten Paes diketahui membela klub Amerika Serikat yakni FC Dallas sejak 2022. Di sana dia jadi kiper utama dengan sudah mencatatkan 94 penampilan di berbagai kompetisi. Kini Marten Paes sudah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, namun proses pemindahan federasinya masih memiliki halangan sehingga belum bisa membela skuad Garuda. Jika benar hijrah ke Empoli, menarik menantikan kiprah Marten Paes. Kehadiran pemain keturunan sudah tak asing lagi di dunia sepak bola. Tak hanya untuk Indonesia, Cina pun memiliki sejumlah penggawa naturalisasi. 3 pemain berasal dari Brasil yang didatangkan Cina dinilai bisa memberi ancaman besar bagi skuad Garuda. Mereka ialah Elkeson de Oliveira Cardoso, Fernando Henrique de Conceição, dan Alan Douglas Borges de Carvalho. Ketiganya pun telah mencetak caps bersama timnas Cina dan tengah memperkuat klubnya di Super League. Keberadaan para pemain keturunan Brasil di kubu Cina jelas menjadi peringatan bahaya agar timnas Indonesia lebih berhati-hati nantinya. Meski kalah secara ranking FIFA, tim asuhan STY diyakini mampu memberikan perlawanan sengit. Menarik untuk dinantikan perjuangan timnas Indonesia menghadapi 3 pemain asal Brasil yang dinilai merepotkan tersebut.